Halo semuanya, selamat datang di podcast terkini, tempat kita membahas isu-isu terkini dengan perspektif mendalam. Perkenalkan, nama saya Wisnu sebagai host pada kesempatan podcast kita ini, dan hari ini kita akan membahas terkait fenomena penggunaan agama sebagai politik identitas dalam pemilu presiden 2024. Bersama saya di sini ada narasumber Hiskia Rafael, seorang eh, cutting dari PWK Pradita 2023 yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini. Terima kasih pastinya teruntuk Bang Hiskia yang sudah berkenan hadir dalam halnya podcast kita. Em, aku mau nanya dulu nih, gimana Bang kabarnya nih, kabar Oke, hari boleh ini? no. Kabar hari ini baik lah. Ini posisi lagi liburan juga, jadi Hmm, ya menyesuaikan aja lah. Tapi ah, baik, overall baik. oke. Terima kasih ya. Eh, Kalau begitu kita langsung saja masuk ke segmen yang pertama, yakni pertanyaan pertama. Apa sih yang Bang Hiskia tahu mengenai politik identitas dan peran agama, terutamanya dalam hal pemilu yang baru-baru ini terjadi? Oke, mungkin izin menjawab dulu. Tapi ini mungkin jawabannya nggak terlalu yang gimana ya, nggak terlalu dalam lah. Karena jujur basic, gue juga kan bukan dari bidang hukum atau sosiologi yang bisa membahasnya terlalu dalam. Tapi mungkin kalau secara general aja, yang gue pahami itu politik identitas ya kayak semacam suatu strategi politik ataupun kegiatan ataupun intrik politik lah yang didasarinya itu oleh identitas-identitas tertentu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ya seperti yang kita tahu juga masyarakat Indonesia kan kalau masalah identitas-identitas dirinya yaitu agak sifatnya apa ya sensitif dan juga mudah untuk terpancing lah kalau ada satu pihak ataupun pihak lainnya yang membahas mengenai Hmm. identitas. Nah, biasanya politik identitas itu tuh digunain dalam biasanya sih dalam dalam konteks pemilu ataupun mungkin kalau di luar konteks pemilu ya dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya mungkin agak sedikit sedikit apa ya sedikit berbahaya mungkin ya karena identitas itu sensitif tadi dan identitas itu biasanya yang digunakan ada tiga ya sepertinya suku, ras dan agama ataupun mungkin golongan gitu yang sering dipakai sama orang mungkin gitu sih Nu. Hmm. Menarik sih, ternyata dari sudut pandang Bang Hiskia mendefinisikan bahwasanya untuk politik identitas itu jenisnya ada berbagai macam. Yang contohnya yang disebutkan tadi ada agama, suku, dan mungkin salah satunya etnis ya, yang terkait Ya betul. budaya juga. Oke, untuk selanjutnya. Bagaimana sih terkait historis gitu penggunaan agama dalam politik di Indonesia? Apakah fenomena ini menurut Bang Hiskia itu baru terjadi atau sudah terjadi sejak lama gitu? Kalau misalnya penggunaan agama ini, mungkin ini kalau di luar konteks politik ya, udah banyak sih digunakan. Kayak dulu pernah ada kejadian mungkin konflik di daerah Maluku ya, itu kan Hmm. dasarnya dari agama. Nah itu menyebabkan konflik yang besar itu sampai banyak korban juga. Nah tren-tren itu dilanjut lah dan sebenarnya sih ini tindakan yang kurang baik ya, itu dimasukin ke ranah politik. Ya salah satunya yang waktu puncak kayak kemarin yang benar-benar sampai seluruh masyarakat Indonesia itu sampai tahu dan ibaratnya ikut berkomentar gitu ya yang waktu Pilkada DKI Hmm. 2017 itu benar-benar seluruh Indonesia itu ibaratnya terguncang lah karena ya ada ya unsur-unsur agama yang dimasukkan ke dalam ranah politik. Bahkan waktu itu bukan hanya agama sebenarnya, etnis juga dimasukin. Ya itu agak mengerikan sih memang kalau memang isu-isu identitas ini dimasukkan ke dalam ranah politik. Seperti itu, Nu. Hmm. Wah, ternyata dari isu agama ini sudah mendarah daging ya dari awal dikarenakan suatu konflik yang dia tuh berujung kepada pemanfaatan juga dalam halnya ya menarik massa lah ya Bang ya, guna Ya, mendapatkan posisi dia gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sekian, dari yang lain segmen selanjutnya saya persilahkan.
Mungkin untuk kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nama saya Niladla Wijaya dan saya akan jadi host di bagian segmen kedua ini. Nah kan tadi kan yang sudah dibahas oleh Mas Wisnu ini kan tentang apa tuh secara historis dan pengertian ya Bang ya. Nah Ya, kalau betul. hmm, kalau misalnya kita melihat dari tahun lalu bagaimana Pilpres 2024 dilaksanakan, itu kira-kira bagaimana tuh Bang agama digunakan sebagai alat politik identitas? Begini, jadi kan pada pemilu 2024 kemarin itu sebenarnya ajang yang ibaratnya itu ajang baru bagi eh, masyarakat-masyarakat Indonesia yang usianya masih muda. Banyak first voter ya disebutnya ya. Mungkin pemilu, banyak masyarakat muda tuh yang baru pertama kali lah ikut pemilu. Jadi memang strateginya agak sedikit berbeda kalau dilihat, kalau dari pantauan gue sih, gue kan mantaunya biasanya dari entah dari TikTok, Instagram, intinya dari media sosial lah. Kalau Iya, dilihat dari trennya sih, agama itu ya tetap digunakan. Ada beberapa pihak yang memang menggunakan agama itu untuk alat politiknya. Gak menentu di satu paslon ataupun satu orang ataupun satu golongan gitu, tapi sebenarnya merata ke semuanya. Karena ya lagi-lagi itu orang Indonesia tuh apa ya, kepemilikan atau kepemilikan ataupun rasa kepunyaan terhadap identitas itu sangat tinggi. Jadi ya kalau ada yang misalnya mengajak untuk sesuatu itu dengan menggunakan identitas, ya mereka lebih gampang untuk ikut. Ataupun mungkin kalau yang dalam konteks negatif ya, mungkin provokasi-provokasi dalam bentuk identitas kayak gitu. Nah itu cepat juga reaksi atau respon dari masyarakatnya. Jadi ya pada pemilu kemarin ya tetap agama masih digunakan. Ini trennya mungkin berlanjut dari yang Pilkada 2017 itu ya. Jadi, tapi memang nggak serumit yang terjadi di tahun 2017, tapi penggunaannya tetap masih ada. Penggunaan identitas. Nggak hanya agama sebenarnya, banyak yang digunakan. Kalau di iya, konteks nasional, mungkin lebih ke agama atau suku ya, tapi di konteks ke daerah-daerahan mungkin pemilunya ya menyesuaikan dengan apa yang ada di sana. Mungkin identitas yang kuat yang ada di sana itu yang digunakan sebagai alat politik mereka. Gitu sih. berarti nggak cuma agama gitu ya Bang ya. Ya, Nah, karena identitas berarti manusia kan banyak. iya betul betul. Berarti kalau ini tuh dampaknya tuh berarti buruk ya Bang ya. Terus tadi Bang Kia juga ada mention kalau banyak voters-voters yang masih muda yang baru pertama kali gitu ya, masih pemula gitu ya Bang ya. Berarti Ya. memang ada dampak buruknya juga ya berarti ya. Terus kira-kira aja Bang, itu ke depannya itu bagaimana nih Bang dari praktik politik identitas ini Bang? Ini sebenarnya sih bisa ditinjau dari dua aspek ya. Mungkin dari posisi ya positifnya nggak positif-positif banget sih. Positifnya cuman Hmm. setidaknya masyarakat kita itu mempertahankan identitas yang mereka miliki lah. Sisi negatifnya justru lebih banyak. Kayak misalnya contoh kalau identitas yang digunakan itu agama ataupun suku yang sifatnya sentimental. Itu bisa memicu apa ya, ketegangan sosial lah di antara masyarakat Indonesia. Karena kan masyarakat Indonesia ini kan heterogen ya, beragam. Iya, Jadi kita sebenarnya sebagai masyarakat yang paham betul mungkin dengan nilai-nilai dasar dari negara ini harusnya nggak melakukan hal itu, menggunakan identitas-identitas yang sifatnya sentimental untuk urusan, apalagi urusan politik yang ibaratnya itu kita memberikan bola panas kepada orang-orang. Jadi betul ya betul. intinya bisa semua orang bisa jadi saling hujat, saling mengalami Betul. ketegangan, saling marah, bisa bisa terpecah belah lah kalau ini terus dilanjut. Mm-mm. Mungkin begitu. Mungkin begitu Nil. Iya, berarti ke depannya tuh kalau dilanjutin dia bisa aja buat kayak semacam barrier atau segregasi sosial gitu ya Bang. Maksudnya kayak timbul perbedaan ada kubu ini dan kubu ini gitu ya. Ya, karena harusnya kan perbedaan itu disyukuri dan ya kita saling Betul. ngerangkul lah, bukan untuk saling menghujat, saling mengata-ngatai ataupun saling merendahkan gitu sih. Iya betul. Harus sejalan harus sesama semboyan kita ya.
Dan Ah, mungkin betul. dari segmen 2 itu saja. Boleh lanjut ke segmen selanjutnya. Oke Bang Kia, sebelum kita lanjut segmen 3, tarik napas dulu boleh dong Bang Kia. Santai aja, dibawa Santai color. nih, tenang, tenang. Lanjut. Nah, di segmen 3 ini sebenarnya segmen terakhir, di mana kita ini kan sama dari sudut pandang perencanaan wilayah kota. Nah, di segmen 3 ini membahas tentang bagaimana sih mencegah politisasi agama dalam pemilu. Nah, kalau dari Bang Kia sendiri, ada nggak sih untuk mengurangi dampak negatif dari politisasi agama dalam pemilu ini yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya bahkan di kemarin tuh pemilu presiden sempat terjadi politisasi agama yang digunakan kembali oleh salah satu paslon. Kira-kira ada nggak sih cara mengurangi dampaknya kayak misal cara komunikasi dengan masyarakat, terus cara-cara ini itunya. Mungkin dari menurut Bang Kia gimana tuh Bang? eh ini banyak ya, mungkin banyak yang bisa dilakukan dan banyak pihak juga yang bisa terlibat di dalam untuk mengurangi dampak negatif dari politisasi agama ini. Mungkin kalau dari Hmm. masyarakat sendiri, ya mereka harus sadar betul bahwa mereka jangan mudah termakan oleh isu-isu yang dibuat oleh salah satu paslon atau mungkin salah satu calon yang berkontestasi di pemilu mungkin. Dan mungkin untuk para kontestan pemilunya, ya kalau bisa jangan menggunakan isu-isu yang sentimental ini, karena jujur ini sangat berbahaya sebenarnya kalau dilanjutkan secara terus-menerus. Mungkin mereka bisa lebih menggunakan cara-cara yang inovatif ataupun kekinian lah, ataupun bahkan mereka bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat. Dan mungkin untuk yang lainnya, mungkin dari segi regulator pemerintah, ya setidaknya mereka bisa lah membatasi, mungkin kalau sekarang banyak paslon itu kan kontennya di sosial media ya, mungkin bisa dibatasi di sosial media itu. Mungkin ada pembatasan terhadap isu-isu sara ataupun isu-isu sentimental lain yang seenggaknya itu nggak dikonsumsi masyarakat secara berlebihan gitu. Ataupun memang harusnya nggak dikonsumsi lah sama masyarakat karena itu bisa memancing itu tadi banyak pikiran negatif lah. Mungkin gitu, Ndra. Hmm. Oke sih Bang Kia, apalagi kayak sekarang kan kalau masyarakat gampang apa ibarat FOMO kayak ikut-ikutan karena dari ini juga kayak media berita gitu. Apalagi kan pemerintahan kita juga tahu kayak ya udah semuanya boleh ikut cara apapun boleh digunakan. Tapi eh, yang kita tahu politik agama ini benar-benar memecah belah dari seluruh agama. Bahkan bisa jadi ini adalah suatu yang menimbulkan perpecahan. Mungkin kalau dari Bang Kia sendiri kayak ada nggak sih dari selain yang tadi kayak upaya untuk mempersatukan kembali menjadikan demokrasi yang adil dan damai gitu. Sebenarnya jawabannya hampir mirip sama pertanyaan tadi. Memang ini Hmm. bukan tugas salah satu pihak ataupun salah satu orang. Jadi memang ini tugas untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Baik dari sisi pemerintah, mungkin kontestan pemilu juga, masyarakat juga. Jadi intinya Hmm. semuanya ya harus saling bahu membahu untuk membangun demokrasi yang sehat atau politik yang sehat. Hmm. Mungkin bisa Berarti. ditingkatkan tuh sekarang mungkin politik-politik yang sifatnya edukatif ya. Jadi bukan Hmm. politik-politik yang itu sebenarnya nggak juga sih, tapi bisa disebut tuh politik kuno lah. Sekarang tuh harus politik yang Hmm. edukatif, yang inspiratif. Iya. Jadi masyarakat tuh bisa mendapatkan wawasan ataupun poin-poin baru gitu dari adanya kontestasi politik. Bukan malah mendapatkan isu-isu yang negatif yang bisa memecah belah. Ya seharusnya Hmm. politik itu bikin bahagia lah, intinya itu. Bikin Hmm. bahagia semua orang. Hmm. Intinya lebih Mungkin gitu. modern ya. Hmm. Ya, tapi jangan juga FOMO ya maksudnya. Hmm. Tetap stay aja Iya. lah. Stick Nah. on the road. Oke, berarti masyarakat ini juga harus bisa memilah-memilih mana yang benar-benar Hmm. adil dan bisa menjadi pemimpin ya, Bang ya. Ya betul. Jadi masyarakat juga Hmm. harus lebih pandai lagi ya. Ini bukan untuk tapi untuk kita juga sebenarnya nih kayak kita kan kaum muda kita harus meningkatkan literasi kita juga lah. Karena jujur banyak orang yang apa ya mudah kepancing itu karena tingkat literasi mereka rendah. Jadi mereka baca misal baca berita tentang politik, mereka cuma baca headline-nya aja
nggak baca isinya Hmm. tapi langsung pancing komentar terus sharenya juga dengan isu-isu yang negatif lagi. Padahal mungkin Iya. isinya kalau dibaca secara komprehensif tuh nggak negatif, maksudnya itu informatif. Tapi ya gitu, literasi kita masih sangat kurang lah kalau dibilang. Ya itu bukan tugas masyarakat luar juga, tugas kita juga sebagai generasi muda harus sadar literasi dalam konteks apapun ya mungkin. Tapi kalau dalam konteks ini mungkin literasi politik kita harus ditingkatkan. Itu sih. Hmm. Mungkin dari Bang Kia yang sampaikan itu udah sangat bagus sih, kayak dari mencegah politisasi agama dalam pemilu untuk masyarakat, untuk agar memilih mana yang benar. Dari segmen 3 mungkin hanya kurang lebihnya begitu, mungkin kita lanjut ke Kaisar, ada di kesimpulan dari hasil podcast hari ini, malam ini. Nah, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Oke, dalam diskusi kami, ini telah melihat bagaimana politik identitas itu dapat menjadi alat pemersatu sekaligus memecah belah, tergantung pada cara penggunanya. Nah, seperti tadi Bang Iskia bilang, mari kita terus berupaya membangun kesadaran bersama untuk memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan, tergantung nih pada cara penggunanya. Nah, tadi yang sudah bilang Bang Iskia, mari kita terus berupaya membangun kesadaran bersama untuk memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Mungkin dari kami itu saja, dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, dan sampai jumpa. Tetap jaga semangat kebinekaan. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Iskia atas Thank waktu dan Terima kasih Bang kehadirannya. Iskia. Udah you. repot-repot nih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.